Shirley Joanda Laos lahir di Ambon 8 Agustus 1982. Adalah Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 dan perempuan pertama yang memimpin provinsi tersebut. Beliau menempuh pendidikan di bidang internasional bisnis manajemen dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebelum terjun ke dunia politik. Sebagai gubernur, ia berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dengan semangat integritas, kolaborasi, dan pelayanan kepada rakyat, Shirley Joanda Laos hadir membawa energi baru bagi kemajuan Maluku Utara. Berorientasi pelayanan. Ibu Shirley merupakan Gubernur Maluku Utara yang menerapkan nilai berakhlak dengan bagian yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Contoh nyata yang dilakukan Ibu Shirley ialah aktif melakukan kunjungan kerja untuk mendengar langsung kendala pelayanan publik di tingkat bawah, seperti bertemu masyarakat, memberikan bantuan secara langsung tanpa perantara. Kemudian, Ibu Shirley juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengutamakan marwah pemerintah yang melayani, di mana setiap aduan masyarakat harus ditanggapi dengan solusi nyata tanpa prosedur berbelit, sehingga dapat mewujudkan Maluku Utara yang lebih maju. Baik, yang kedua yaitu akuntabel, di mana Ibu Shirley ini secara terbuka menerima komplain dari masyarakat terkait lambatnya layanan birokrasi dan langsung menginstruksikan perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Yang kedua, beliau langsung harus memastikan bahwa setiap sen anggaran daerah yang masuk itu harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku Utara, biasanya melalui penyaluran bantuan tepat sasaran, seperti program pasar murah dan bantuan infrastruktur di daerah terpencil. Kemudian, berdasarkan hal ini, maka nilai berakhlak akuntabel yang ditunjukkan itu ada 3. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada komitmen. Sosok Ibu Shirley dalam memimpin Maluku Utara juga menerapkan nilai kompeten melalui komitmennya untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas demi menjawab tantangan daerah yang kompleks. Sebagai pemimpin, beliau tidak hanya mengandalkan otoritas, tetapi juga menunjukkan etos kerja tinggi dalam meningkatkan kompetensi diri untuk membantu orang lain terus belajar, serta memastikan setiap kebijakan publik diambil berdasarkan keahlian dan data yang akurat. Beliau juga secara tegas menyatakan tidak membutuhkan penjabat yang hanya pandai mengambil hati atau penjilat, melainkan penjabat yang mampu membuktikan kompetensinya melalui hasil kerja nyata. Beliau juga berupaya membawa perubahan signifikan bagi pembangunan Maluku Utara, membuktikan bahwa profesionalisme adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bentuk aktualisasi nilai harmonis. Meskipun menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara yang mendobrak sistem kepemimpinan tradisional, Ibu Shirley tetap merangkul seluruh pemangku kepentingan daerah. Selain itu, ia juga selalu aktif melakukan dialog terbuka dengan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memastikan tidak ada kelompok yang merasa ditinggalkan dalam proses pelayanan publik. Dalam video tersebut, sikap loyal yang ditujukan oleh Ibu Shirley pertama menunjukkan kesetiaan dan dukungan aktif terhadap program nasional yang menjadi prioritas Presiden dan pemerintah pusat dengan mempercepat pelaksanaannya di daerah Maluku Utara, sehingga nilai yang ditujukan yaitu kesetiaan pada konstitusi dan pemerintah yang sah, serta komitmen terhadap jabatan yang amanah. Kemudian, secara tegas melarang ASN untuk melakukan praktik transaksional atau jual beli jabatan yang bertujuan menjaga nama baik dan integritas instansi pemerintah provinsi di mata publik, sehingga nilai yang ditujukan mampu konsistensi dalam mendukung kebijakan negara. Aktualisasi nilai adaptif. Salah satu contoh konkret yang digunakan oleh Gubernur Shirley Laos adalah dengan memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai kanal bagi laporan warga. Kedua, ia juga memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan administrasi dan penyesuaian prioritas anggaran saat terjadi perubahan kondisi di daerah. Bentuk aktualisasi nilai kolaboratif. Ibu Shirley seringkali melakukan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dalam penguatan kooperasi dan ekonomi desa.
Selain itu, beliau selalu aktif melakukan kolaborasi lintas OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga aktif membangun kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah.